Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja dalam kondisi sehat-sehat walafiat Bu. Jadi Bapak hari ini akan melakukan praktek coaching ya? Betul sekali Bu. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan melakukan coaching. Ya, jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan atau saya tanyakan dulu. Boleh ya Pak? Boleh sekali Bu. Itu yang saya sangat tunggu-tunggu Bu. Pak, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Seperti apakah coaching yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan nanti saya akan mendengarkan jawaban dari Koci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan mungkin sebelum proses coaching dilakukan, ada sedikit yang saya tanyakan Pak. Boleh ya? Oh iya, boleh sekali Bu. Iya, silakan Bu. Ya, yang pertama Pak, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini Pak? Tentunya yang akan dikembangkan adalah eh, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan tentunya saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu. Ya, baik. Pertanyaan kedua Pak, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Eh, Menurut hemat saya, yang paling dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian yang dapat dilakukan pada coaching nanti. Apa ya Pak? Eh, Tentunya saya mengharapkan Koci bisa menemukan solusi atas pertanyaan. Jadi dia tahu cara menemukan solusi dari pertanyaan begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachi dan setelah itu kita akan ngobrol kembali. Boleh ya Pak? Ya, boleh sekali. Ya. Ya. Oke, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Apakah Bapak mempunyai waktu untuk berbincang dengan saya malam ini? Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Marjoni. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak agak murung malam ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang mengganjal pikiran yang bisa saya bantu begitu? Mohon maaf Pak, saya jadinya tidak enak sudah mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa Pak. Ini perkara yang sangat mudah menurut saya Pak. Silakan, silakan. Begini Pak, saya bermaksud menceritakan tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati. Mudah-mudahan saya bisa membantu Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantukan begitu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak.
Pak? Coba bisa diceritakan sedikit, Pak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat, Bapak masih ingat beberapa hari yang lalu kepala sekolah memberikan tugas sebagai koordinator 5. Sementara saya sangat sibuk karena ikut juga dalam program pendidikan calon guru penggerak, Pak. Betul. Lalu apa yang membuat Bapak merasa gelisah dan kurang bersemangat begitu? Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, tetapi sangat mengganggu pekerjaan saya sehari-hari. Tidak mengganggu, mengganggu yang bagaimana itu Pak? Maksudnya mengganggu begitu? Saya hanya tidak bisa membagi waktu, Pak. Saya tidak bisa maksimal mungkin ketika melakukan atau dibebani tugas ini, Pak. Iya iya iya. Saya hanya apa namanya proses membagi waktu ya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa eh, mengelola dengan waktu, mengelola waktu itu dengan baik Pak? Saya hanya khawatir, Pak, tugas-tugas nanti tidak bisa terselesaikan dengan maksimal sehingga hasilnya juga akan tidak maksimal, Pak. Eh, Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak kepala sekolahnya Bapak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya sangat sibuk sampai akhir semester ini. Kalau boleh, koordinator P5 ini diberikan ke guru yang lain dulu. Tapi dia tidak menerima usulan saya, Pak. Begitu ya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya ingin tanya dulu Bapak. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam membagi waktu begitu? Saya sudah berusaha membagi waktu saya dengan baik, mengurangi waktu tidur saya untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai CGP sambil berusaha membuat media pembelajaran dan juga menyusun perangkat-perangkat pembelajaran, Pak. Oh, itu sebenarnya sudah bagus, tapi ada pertanyaan lagi yang mendasar untuk Bapak. Apakah ada kebiasaan Bapak untuk menonton YouTube atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tugas-tugasnya? Eh, apakah Bapak ada kebiasaan menonton YouTube atau menonton hal-hal lain yang selain daripada tugas-tugas, Pak? Betul sekali, Pak. Saya sangat senang menonton Liga Inggris, apalagi kalau tim kesukaan saya yang bermain, Pak, seperti Manchester City, Pak. Oh iya iya iya, betul sekali. Sebenarnya kita ini sama-sama Pak Marjun, sama-sama tim kesukaan kalau begitu ya. Sebenarnya apa yang Bapak lakukan sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau Bapak mengurangi menonton bola dulu, Pak. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Padahal nonton main bola itu menyita waktu kurang lebih 2 jam, Pak. Ya, itulah barangkali Pak pentingnya kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Eh, saya juga berpikir kalau Bapak ditunjuk menjadi koordinator P5 karena dianggap oleh kepala sekolah bahwa Bapak itu paling punya kompetensi di bidang itu, Pak. Saya pikir ada benarnya juga, Pak. Begini, jadi dari apa yang sudah Pak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Jadi
saya akan berusaha membagi waktu dengan baik, Pak. Termasuk mengurangi nonton bola tadi itu. Kemudian waktu nonton bola akan saya gunakan untuk berselancar di internet, Pak. Iya, iya, iya. Itu eh, sesuatu yang sangat bagus. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Pak? Saya akan menemui kepala sekolah untuk menceritakan kalau tanggung jawab ini akan saya lakukan dengan senang hati, Pak. Oh, betul sekali, Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat. Ya, tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Syukurlah, Pak, sekarang saya sudah mulai merasa lega, Pak. Ya, syukurlah kalau begitu, Pak. Sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen yang Bapak ingin bangun itu seperti apa? Jadi saya berkomitmen mengatur waktu saya dengan baik, Pak. Ada satu kata kunci untuk menghentikan dulu menonton siaran-siaran yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas saya, Pak. Iya, 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 iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, itu ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga ikhlas tanpa dihantui oleh rasa-rasa yang tidak nyaman begitu. Amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi seorang guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf, Pak, kebetulan saya masih ada yang ingin saya kerjakan. Jadi saya mohon pamit dulu, Pak. Ya, 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 Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Salam sehat dan bahagia selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Marjoni. Sukses selalu. Selesai. Ya, Maju. kita ori, Bu Maryam. Tunggu dulu Kita Pak. lagi, Bu Maryam. Tunggu dulu ku cas HP ku. Ya, Jaringanku kapang. Oke. Siap-siap. Rekaman terakhir. tunggu dulu ku merekam dulu. Oh ya. Oke. Baik, Pak. Bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilakukan, Pak? Sudah berjalan lancar? Ya, alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah sangat lancar dan saya yakin ada manfaatnya buat Kuci tadi. Ya, jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching. Saya ingin bertanya sedikit ya, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, menurut pengamatan kami, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab.
Ya, baik. Berarti Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta ya. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan Bapak juga sudah fokus menggali potensi yang dimiliki oleh Koci dan Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini menurut pengamatan saya. Terima kasih ya Pak. Semoga Bapak ke depannya lebih sukses lagi dalam melakukan praktik-praktik coaching selanjutnya. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih kembali. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Menjadi guru yang profesional. Amin. Masih ada kah? Oh, enggak ada. Nah, habis. Remi, Assalamualaikum Ibu Ina. ya, waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya malam ini? Sepertinya Alhamdulillah. sehat sekali. Iya, alhamdulillah Pak. Baik, sehat. Bapak, bagaimana? Jadi saya dengar Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching ya. Iya, betul Pak. Saya akan melakukan coaching kepada Ibu Mariam Pak. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin memberikan atau bincang-bincang sedikit dan akan bertanya kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, boleh sekali Pak. Silahkan Pak. Eh, Nanti pada saat coaching antara coach akan saya Iya amati Pak. dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari Kuci apakah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan, dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Dan mungkin sebelum proses coaching dilakukan, ada sedikit yang saya ingin sampaikan. Boleh ya Bu ya? Iya Pak, silahkan Pak. Boleh Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching malam ini Bu? Iya, makasih Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan malam ini pada proses coaching ini adalah kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Ya, baik. Yang kedua, di antara ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang ingin saya observasi secara spesifik Pak itu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian yang didapatkan pada coaching nanti seperti apa Bu? Indikator ketercapaian itu Pak, yaitu coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Artinya nanti bagaimana coach tahu cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Silakan melakukan proses coaching kepada coach. Dan setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol kembali yang santai ya Bu ya. Silakan Bu. Iya, makasih banyak Pak. Iya, silakan. Makasih Pak. Assalamualaikum Ibu Mariam. Ya, waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Iya, alhamdulillah. Kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu?
agak kurang baik ini, Bu. Loh, kenapa ya, Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak semangat, tidak seceria seperti biasanya. Ada apa, Bu? Itu dia, Bu. Apa Ibu ada waktu sekarang ya? Kebetulan hari ini anak-anak jadwalnya PJOK, Bu. Jadi saya ada waktu luang sekitar 1 jam begitulah, Bu. Eh, kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat nih, Bu. Boleh, Bu, boleh. Kebetulan, ya kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam. Tapi kayaknya ini membutuhkan waktu agak lama. Tidak apa-apa, Bu. Monggo silahkan, saya tidak masalah. Silahkan Ibu curhat, siapa tahu ada masalah yang Ibu hadapi, silahkan. Saya dengan senang hati akan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Wah, ya. Eh, jadi Jadi apa? begini, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu? Silahkan, Bu. Begini, Bu. Saya itu bingung. Ya. Mau mulai dari mana ya? Cobalah Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan, kemudian masalah apa yang Ibu hadapi sehingga Ibu terlihat tidak apa namanya, tidak kurang kurang apa ya, kurang ceria, tidak semangat. Bisa diceritakan, Bu? Eh, saya ini bingung, Bu. Minggu Ya. depan anak-anak ini sudah waktunya penilaian. Tapi ada satu siswa saya yang mau dikata dia itu jarang sekali masuk sekolah, Bu. Iya. Lalu bagaimana, Bu? Ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menurut Ibu, kira-kira dari pembicaraan kita ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari bincang-bincang kita malam ini, Bu? Saya ingin curhat sama Ibu untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Iya, Bu. Oke lah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini meskipun singkat ya, Bu, kita bisa atau dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus sampai sekarang sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu, apa namanya, untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Apa yang terjadi, Bu? Jadi begini, Bu. Siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak pergi sekolah, Bu. Oh, begitu ya, Bu, masalahnya. Lalu, bagaimana pendapat Ibu? Eh, Kebetulan saya sudah pernah melakukan home visit, berkunjung ke rumahnya. Ya. Tapi saya waktu saya berkunjung ke sana, saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu, Bu. Oh, iya ya, seperti itu ya. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Hmm, saya akan coba menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Ya, Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari, iya. meskipun dia membawa adiknya ke sekolah. Itu tidak masalah buat saya. Tapi apa bisa seperti itu, Bu ya? Belajar dengan membawa adiknya tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya. Saya kira kalau apakah tidak mengganggu PBM nantinya, Bu? Bisa, Bu. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Oh iya ya. Oke lah, Bu.
Kalau begitu itu bagus, Bu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya, Bu? Em, Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya Ya. untuk membicarakan dan berusaha untuk memberikan materi kepada Laila secara daring, eh, biar bisa dipelajari di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan dari mata pelajarannya. Kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu itu, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas, dengan juga dengan orang tuanya, agar si Laila ini tidak ketinggalan lagi pada mata pelajarannya, dan bisa ikut ulangan bersama dengan teman-temannya. Begitu, Bu. Baik, Bu. Saya kira itu apa namanya langkah yang Ibu lakukan ini sudah tepat. Mudah-mudahan Ibu tidak menemukan apa namanya tidak menemukan masalah dalam mengatasi masalah yang dihadapi murid Ibu. Tetap semangat, Bu. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Iya, ya, makasih banyak, Bu. Makasih Iya, sama-sama, atas Bu. waktunya, terima kasih atas masukannya. Iya, makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, saya sudah mendengarkan coaching yang Anda telah laksanakan. Bagaimana tadi proses coaching yang sudah Anda lakukan? Apakah menurut Ibu itu lancar atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, coaching yang saya lakukan tadi dengan Ibu Mariam berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa sedikit ini, tapi saya kira itu bukan menjadi suatu masalah yang besar, Pak. Ya, baik, saya akan bertanya sedikit ya, kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator kecapaian yang telah kita bicarakan di awal tadi. Iya Pak, jadi dari proses coaching yang saya lakukan tadi itu sudah melakukan dengan mengikuti alur tirta Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Iya, Kemudian menggali potensi dan sehingga coach bisa menyelesaikan sendiri masalahnya Pak. ya betul sekali. Baik, berarti Ibu berhasil melakukan coaching tadi dengan alur tirta ya Bu ya. Dan sesuai dengan yang saya amati, memang beberapa catatan Ibu, beberapa catatan yang saya catat di sini bahwa Ibu telah fokus menggali potensi yang dimiliki oleh Puji dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sangat bagus Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Semoga Ibu kedepannya lebih sukses selalu dan melakukan praktek-praktek coaching selanjutnya ya Bu ya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.